Keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran merupakan eskalasi signifikan yang benar-benar mengubah sifat konflik dari perang proksi menjadi konfrontasi terbuka. Efeknya, peperangan pun dinilai memasuki babak baru yang semakin mengerikan. Sebagai balasannya, Iran benar-benar melancarkan serangan terhadap pangkalan udara Al-Udeid yang merupakan basis pasukan Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni 2025. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru tampak mulai bermanuver. Setelah serangan balasan itu, ia berharap serangan itu akan menjadi akhir dari pembalasan Iran atas serangan Amerika Serikat di situs nuklir Iran. Setelah basis militernya benar-benar diserang Iran, Trump tiba-tiba ingin damai. Sudah terlambat? Potensi Perang Dunia III meningkat pesat setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke 3 situs nuklir utama Iran. Keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran dianggap sebagai keputusan sembrono. Trump dinilai telah melampaui wewenangnya. Akibatnya, Panglima Tertinggi Militer Iran Jenderal Amir Hatami menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menerima balasan setimpal atas tindakannya. Menanggapi tindakan agresif dan kurang ajar Amerika Serikat terhadap situs dan fasilitas nuklir Iran, beberapa jam yang lalu, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran yang kuat menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar. Pangkalan udara Al-Udeid adalah salah satu dari 2 pangkalan militer di barat daya Doha, Qatar, juga dikenal sebagai Bandara Abu Nahlah. Lokasi menampung Angkatan Udara Embri Qatar, Angkatan Udara Amerika Serikat, Angkatan Udara Kerajaan Inggris, dan pasukan asing lainnya. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengonfirmasi telah meluncurkan serangan rudal itu. Mereka memperingatkan bahwa setiap tindakan agresi lebih lanjut akan ditanggapi dengan kekerasan. Iran menembakkan 19 rudal dalam serangan 2 gelombang itu. Kementerian Pertahanan Qatar mengatakan sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat 18 dari 19 rudal yang ditembakkan itu. 1 rudal mengenai pangkalan itu, tetapi tidak ada korban yang dilaporkan. Sedangkan kantor berita resmi Iran, IRNA, mengutip pernyataan dari Korps Garda Revolusi Islam, mengatakan bahwa 6 rudal menghantam pangkalan Amerika di Al-Udeid di Qatar. Trump menyebut Iran telah memberi peringatan sebelum menyerang pangkalan udara tersebut. Ia berharap serangan itu akan menjadi akhir dari pembalasan Iran atas serangan Amerika Serikat di situs nuklir Iran. Alih-alih menghentikan program senjata nuklir, tindakan Amerika Serikat mengebom Iran justru bisa membuat negara itu mempercepat program senjata nuklirnya. Langkah Amerika Serikat secara militer menunjukkan superioritas mereka dalam teknologi dan persenjataan. Menggunakan jet siluman B-2 dan bunker buster bomb, mereka bisa menghancurkan fasilitas bawah tanah. Namun, dari perspektif pertahanan strategis, langkah ini bisa menjadi bumerang. Iran justru bisa keluar dari perjanjian menekan penyebaran senjata nuklir, non-proliferasi senjata nuklir atau NPT. Artinya, dunia justru masuk dalam siklus baru perlombaan senjata nuklir yang lebih berbahaya. Serangan Amerika Serikat ke Iran menunjukkan bagaimana wajah bopeng negeri Paman Sam, bagaimana arogan dan berstandar gandanya Amerika Serikat. Sebenarnya belum terdapat bukti kuat bahwa Iran menjalankan program senjata nuklir. Namun Amerika Serikat mengklaim bertindak atas nama ancaman nasional. Padahal Iran bersedia menandatangani perjanjian NPT. Sebaliknya, Israel tidak pernah mau mengakui kepemilikan senjata nuklir. Kondisi ini menunjukkan bagaimana Amerika Serikat menerapkan standar ganda.
Sikap Amerika Serikat ini membuat dunia memahami bahwa Amerika Serikat bukan negara yang bisa menjadi mitra dan dipercaya dalam diplomasi internasional. Sementara PBB hanya bersuara pada isu-isu yang menjadi bumper kepentingan Amerika dan sekutunya. Langkah Amerika juga semakin membuktikan negara itu menggunakan pendekatan realisme dalam hubungan internasional. Sehingga di masa depan konflik akan semakin meruncing, apalagi ketika China dan Rusia merasa perlu membantu Iran dalam konteks serangan Amerika Serikat baru-baru ini. Negara-negara sekutu Iran tidak mungkin akan tinggal diam melihat kolega mereka dibom Amerika Serikat. Rusia, China, dan Korea Utara yang memiliki hulu ledak senjata nuklir akan bersikap. Meski demikian, ketiga negara itu masih menginginkan penyelesaian dengan cara damai. Ketiganya memang ingin kekuatan Amerika Serikat melemah dan menarik diri dari perang. Namun, tidak diketahui secara pasti apa yang negara-negara itu lakukan di belakang. Namun, jika eskalasi terus berlanjut, Teheran masih bisa membalas dengan cara yang tidak kalah strategis, dengan menutup atau mengganggu lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital yang selama ini menjadi titik nadi perdagangan minyak dunia. Teheran menyatakan bahwa semua opsi akan dipertimbangkan untuk mempertahankan diri. Selat Hormuz yang terletak di mulut Teluk Persia adalah jalur pelayaran sempit yang menjadi rute bagi sekitar 25% perdagangan minyak global melalui laut, termasuk pasokan ke China, Eropa, dan kawasan lainnya. Jika Iran benar-benar menutup akses bagi kapal tanker raksasa yang membawa minyak dan gas dari wilayah itu, harga minyak global diprediksi akan melonjak drastis, sekaligus memicu potensi guncangan ekonomi skala internasional. Iran memiliki sejarah panjang dalam menggertak dan menyerang kapal-kapal dagang di sekitar wilayah tersebut sebagai bentuk protes terhadap sanksi atau tekanan internasional. Beberapa analis memperkirakan bahwa Teheran tidak perlu secara resmi mengumumkan penutupan, melainkan cukup membuat kondisi di Selat Hormuz terlalu beresiko untuk dilewati, misalnya dengan menggunakan kapal patroli kecil, drone, atau rudal dari daratan.